Membandingkan Indonesia yang populasinya 260 jutaan, ada baiknya sesekali kita berani membandingkan dengan negara Amerika yang penduduknya 330 juta atau membandingkan dengan negara Eropa Barat yang kalau di total jumlah populasinya adalah 370 jutaan. Dari GDP Amerika, nilainya adalah 19,3 triliun dolar. GDP Eropa Barat adalah 16,7 triliun dolar. Indonesia 1 triliun dolar. Sengaja saya tidak membandingkan dengan Cina yang 1,5 miliar populasinya dan India yang 1,2 miliar populasinya. Juga tidak membandingkan GDP Cina yang 13,2 triliun dolar juga dengan GDP India yang 2,6 triliun dolar. Apa yang mau kita bandingkan? Ada 600-an perusahaan besar di Indonesia yang asetnya lebih dari 100 juta dolar. Di Eropa ada 26.000 perusahaan yang asetnya di atas 100 juta dolar. Di Amerika ada lebih dari 39.000 perusahaan yang asetnya di atas 100 juta dolar. Kecil jika dibandingkan Indonesia dengan mereka. Perusahaan di dunia yang memiliki penjualan tahunan di atas 1 billion dolar mencapai 3.500 perusahaan dan 60%-nya berada di Amerika. Di Amerika ada 2.300 perusahaan yang nilai penjualannya di atas 1 billion dolar. Dan ada lagi hebatnya, ada 3 perusahaan yang valuasinya tembus di atas 1.000 billion dolar, yaitu Apple, Amazon, dan Google. Kita bicara Indonesia sekarang. Kalau membagi jenis usaha menjadi 2, ada perusahaan besar, ada perusahaan UMKM. Saya tidak tahu persis kategori besar kecil usaha di Indonesia, tapi bagaimana kalau kita sederhanakan? Versi kita sendiri kita buat standarnya. Yang dikatakan besar adalah yang punya aset atau penjualan tahunan di atas 1 triliun. Setuju ya? Dan dengan nilai itu ada 600-an perusahaan di Indonesia masuk kategori besar. Atau kalau kegedean kita kecilin. Bagaimana kalau perusahaan yang asetnya 100 miliar atau penjualan tahunannya 100 miliar itu dikatakan perusahaan besar? Bagaimana kalau itu yang kita pakai? Kalau kategori versi 100 miliar ada 6.500 perusahaan di Indonesia yang masuk kategori besar. Jadi ada baiknya kita pakai itu daripada cuma terlihat 600, lebih baik pakai ini jadi 6.500. Jadi keren, jadi kelihatan banyak perusahaannya. Lalu sisi lain lagi. Bagaimana sisi UMKM, yaitu usaha mikro kecil menengah. Berarti kalau kita masukkan 100 miliar ke atas adalah besar, maka 100 miliar ke bawah masuk UMKM. Kita pecah lagi. Bagaimana kalau penjualan tahunannya antara 2,5 miliar sampai 100 miliar itu masuk perusahaan menengah, perusahaan kecil adalah 500 juta sampai 2,5 miliar omsetnya per tahun, lalu di bawah 500 juta per tahun masuk kelas mikro. Setuju ya? Versi kita biar enak aja kita baginya. Gak usah pakai aturan Indonesia apalagi dunia. Kita jadi kecil nilainya. Jadi gak ada perusahaan besar di Indonesia kalau pakai standar dunia. Pertanyaan sekarang, ada berapa perusahaan kelas menengah di Indonesia dengan versi kita itu? Kelas 2,5 miliar sampai 100 miliar itu berapa banyak di Indonesia? Ternyata ada 77.000 perusahaan masuk kategori itu. Jadi ketika dikatakan bisnis UMKM yang katanya 50 jutaan, ternyata kalau 77.000 kelasnya menengah, maka yang kecil dan mikro lebih dari 40 juta. Banyak sekali. Maka timbul pertanyaan sekarang, kita NKRI kalau mau maju maka fokus kita ada di mana? Membawa 600 perusahaan tadi menjadi billion dolar asetnya, atau membawa yang 6.500-an perusahaan tadi yang nilainya 100 miliaran menjadi tembus 1 triliun, atau membawa kelas menengah yang 77.000 menjadi kelas besar 100 miliaran. Semua itu yang dibutuhkan oleh negara kita adalah platformnya. Rencanamu opo pejabat? Itu loh pertanyaan berikutnya. Jadi sekali lagi, kalau dibandingkan APBN Indonesia yang sekitar 2.000 triliun atau sekitar 150 billion dolar, di Eropa ada 100 perusahaan yang nilainya sama dengan APBN Indonesia. Di Amerika lebih 500 yang nilainya di atas APBN Indonesia. Misalnya Google, market cap-nya itu 8 kali APBN Indonesia. Pimpinannya CEO doang, gak harus belusukan masuk got untuk jadi CEO di perusahaan tersebut. Gak harus rebutan masjid, gak harus masuk ke kampus-kampus untuk jadi CEO Amazon. Kesimpulan sekali lagi, untuk mencapai usaha di Indonesia yang menjadi beberapa kali lipat dari APBN, maka negara harus hadir. Jangan sampai seperti dikatakan sobat saya pemeroleh Nobel Laureate yang mengatakan bisnis itu banyak resiko, bisnis itu banyak risknya. Ada marketing risk, ada construction risk, ada financial risk, human resources risk, ada country risk, dan yang terpenting saat ini adalah kurangi government risk. Kebanyakan aturan pemerintahnya. Yuk kurangi aturan government risk agar rakyat gampang berbisnis dan sukses.
kemerdekaan ini tidaklah didapat dengan mudah.